Baik, kami ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke siap. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa hadir di pertemuan undangan NGFP yang agendanya ada dua. Yang pertama terkait dengan acara NGFP lintas kabupaten yang kebetulan insya Allah akan dilaksanakan bulan Agustus nanti di Kabupaten Malang, di Kota Malang. Yang kedua agendanya yaitu tentang persiapan ekspedisi Jetball yang akan diadakan di Kabupaten Jember. Pertama maka kita panjatkan puja dan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu nanti sahabatnya di yaumil qiyamah. Amin. Untuk selanjutnya di sini kami akan sampaikan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan dan arahan dari Bapak PJP PJOK Kabupaten Jember. Yang ketiga adalah sambutan dari Ketua NGFP dan yang keempat nanti adalah tanya jawab terkait dengan kegiatan yang akan kita laksanakan pada bulan Agustus nanti. Baik, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sambutan yang kedua, acara yang kedua sambutan dari Bapak PJP kepada Bapak Edi Prayitno. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati pengurus NGFP PJOK, SMA SMK di Sonta Kabupaten Jember. Teman-teman anggota NGFP PJOK, SMA SMK Kabupaten Jember yang saya hormati, mari kita bersama bersyukur kepada Allah SWT karena rahmat ibadahnya hingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan NGFP. Nanti lanjut ke rapat panitia tournament Jetball eksibisi Porprov 7 tahun 2022 yang kebetulan bertempat di Kabupaten Jember. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi agenda yang pertama bulan Agustus ya, Semarang, tapi yang ke Semarang tolong ditindaklanjuti Pak. Nah, besok bulan Juli mumpung pas sebelum masuk itu bisa ke Semarang dulu. Ada uang punya kas dipakai apa? Nah, enggak dipakai bakso ya Pak. Saksi botol itu bisa. Selamat datang Mas Novi. Ini Mas Novi ini padahal di Desa Jenggawa ada kegiatan jalan sehat, tapi karena apa kesetiaannya di NGFP hadir. Teman-teman, mungkin di bulan Juli nanti PJP ini ganti. Ya, bulan Juli PJP nya ganti. Lupa di pensiun? Pensiun dari PJP. Ada dua kandidat. Yang pertama kemungkinannya itu Pak Widi kembali ke habitatnya. Ya. Kemungkinan yang kedua Pak Irman. Jadi Pak Irman sebelum purna tugas ingin balik ke NGFP. Kangen Pak. Kangen bukan kangen NGFP-nya, kangen bulan.
Cuma harapan saya nanti ke Semarang atau ke Malang, nek iso aku jangan. Harus, Pak. Pak, saya sudah bukan PJB, Pak. Apa yang diajak repot-repotin? Bintang tamu. Kan terserah aku yang minta PJB. Apa tak kayak Pak Tati, Budola. Ya sebenarnya siapapun yang jadi PJOK yang penting kerjasama, komunikasi yang baik, ya tentunya juga akan baik. Teman-teman terkait dengan panitia, terkait dengan eksibisi Gateball ini, nanti di rapat akan saya jelaskan secara lengkap. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah kita dibutuhkan jumlah personel yang banyak dan pekerjaan yang banyak. Tuan rumah. Karena besok kemungkinan akan diikuti oleh 16 tim, 16 rugby maksimal. Diperlukan 5 lapangan karena hanya 1 hari. Dari 5 lapangan itu dibutuhkan masing-masing lapangan itu 4 linesman, 4 penjaga garis. Tugasnya tidak sama seperti bulu tangkis atau sepak bola atau tenis, tapi tugasnya adalah Bapak Ibu cuman jogo bal. Sebenarnya pekerjaan yang paling enak besok itu linesman, karena dia berada di tengah-tengah pertandingan sambil nonton, sambil belajar bermain gateball. Karena bolanya tidak akan lari jauh, karena besok di setiap lapangan itu akan diberi pagar, hingga bolanya natap di pagarnya godok gitu. Kalau Pak Sis sudah membuat hari ini pagar, pekerjaan ini tidak bisa ditunda. Ini surat, tapi kan Pak Sis pagi-pagi berangkat dulu ngantar surat sebelum ke sini, termasuk berikut. Oh iya teman-teman, mumpung belum jauh kita ngobrol, pelaksanaan eksibisi gateball ini tidak jadi di alun-alun. Sebenarnya pihak Pergasi Jatim senang banget di alun-alun karena misinya adalah sosialisasi yang pertama. Yang kedua bahwa gateball ini berharap bisa diakui sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan di Porprov. Itu misi utama. Saya tidak tahu padahal sudah dipertandingkan di PON, ujungnya secara otomatis masuk dapur di Porprov. Cuman memang ada persyaratan untuk bisa diakui menjadi cabang olahraga di PON itu harus memiliki minimal 4 lengkap. Ini sudah ada 8 lengkap. Termasuk Jember belum dikukuhkan, belum dilantik. Di alun-alun kenapa tidak bisa? Karena ternyata Pemda Jember, Pemda Jember sudah mengagendakan lebih dulu proses di alun-alun, sehingga tidak ada akses masuk ke dalam alun-alun. Bisa dipertandingkan di alun-alun, tapi tidak ada penontonnya, dan kita kesulitan parkir untuk peserta, dan mau masuk ke alun-alun susah. Maka kita Dispora dengan Bupati sudah komunikasi langsung. Ternyata Bupati menyampaikan risikonya terlalu tinggi kalau di alun-alun. Memang, hingga diberi solusi di lapangan Sumbersari
di taman itu. Ternyata kita sudah cek ke sana, saya, Bu Levi, Pak Sis. Lapangan cukup rata, tetapi banyak batu kerikil, koral. Ya nopo aku jadi bentuk. Kalau bagi saya sih nggak masalah, dipentungi nggak masalah. Itu karena efeknya luar biasa. Kalau ini gagal, tidak sukses, ketua berkat Jatimnya dan Pak Kadis izin, gitu. Nah ajarnya ke Pak Kadap. Nah saya Sukses lah. kalau saya no problem, mau dimutasi kemana no problem. Tapi kalau Pak Kadap udah mau pensiun untuk dimutasi kan, dimutasi ke Sampang kan. Itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih untuk acara kedua, yaitu sambutan dari Ketua FGMP PJK sekalian membahas tentang acara FGMP PJK lintas kabupaten yang bertempat di Kota Malang pada Bapak Menteri kepada waktu yang bersilakan. Mohon maaf Bapak Ibu, tidak sama dengan kita di Jember. Di provinsi itu untuk mencari anggaran dan sebagainya mungkin diputuskan dan sampai 10 menit Pak Novi ya. Itu pembiayaannya. Jadi umpan balik feedback dari itu monggo. Karena ini anggaran kita sudah tidak mencari, panjenengan hanya dimintai menjadi tuan rumah yang baik. Menjadi tuan rumah yang baik. Saya dengar sendiri pada saat itu anggarannya kurang lebih 100 juta ya Pak. Bahkan suruh tambah lagi oleh wakil ketua duanya jadikan 150. Sangat mudah. Tidak dibahas dengan waktu yang lama. Hanya 10 menit itu. Hanya 10 menit. Tidak sampai malah Pak Novi ya, tidak sampai. Tidak sampai. Itu kaitannya dengan pembiayaan. Berikut yang kedua, saya berharap kepada teman-teman semua, saudara saya yang hadir pada siang hari ini, jangan berpikir finansial. Ini mohon maaf. Kita punya tanggung jawab moral di MGMP. Kami semua adalah underbow dari MKKS. Alhamdulillah MKKS kepada kita, MGMP PJOK khususnya, ini sangat luar biasa, sangat memfasilitasi. Apa yang bisa kita berikan kepada MKKS, ini saja yang perlu panjenengan jawab. Jadi ini adalah sebuah penekanan, tolong kami biaya sudah tidak mencari Bapak Ibu, sudah dicarikan karek kerja. Jangan pilih-pilih pekerjaan. Tadi Pak Edi sudah menyampaikan tanggung jawab moral ini, tanggung jawab moral. Makanya teman-teman khususnya yang di kepanitiaan harus betul-betul all out. Dan tadi saya sudah menyampaikan ke MKKS, Pak, persiapan kami kalau kita awali dari Sabtu ini terlalu mepet. Hari Sabtu terlalu mepet, ini permohonan saya mohon dibahas nanti di rapat MKKS. Dan beliau sekarang pengurus MKKS sementara membahas juga kaitannya dengan pelaksanaan eksebisi ini. Ini Bapak Ibu yang perlu saya tekankan. Lebih-lebih yang jadi pengurus. Ini tadi saya bisik-bisik dengan Pak Irfan, Pak Edi. Nanti yang jadi pengurus itu Pak Sis, tolong betul-betul ditanyakan kesiapannya. Saya khawatir, takut saya malu Bapak Ibu. Sudah dipercaya menjadi pengurus selalu tidak pernah hadir di dalam pertemuan. Ini yang saya khawatirkan. Ini yang kami khawatirkan. Utamanya SMK Pak Yaya, di bawah komando Pak Yaya. Nanti tolong Pak, yang sudah masuk khususnya di kepengurusan, saya tidak bicara kepanitiaan, kepengurusannya harus betul-betul all out.
Saya berharap Pak Yaya tadi itu menghadirkan anggotanya. Dan saya japri Pak Yaya undangan khusus untuk hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah beliau hadir. Yang susah saya Bapak Ibu untuk mencari yang scoring board dengan penjaga garis. Tapi alhamdulillah Pak Novi dengan Pak Roni sudah menyikapi. Luar biasa Pak Roni, itu bagian dari membantu kerja saya. Membantu kerja saya. Ini apresiasi yang setinggi-tingginya Pak Novi dan Pak Roni sudah langsung mengambil sikap, itu bagian dari membantu beban tugas saya. Tetapi mohon maaf Pak Novi dengan Pak Roni ini harus betul-betul orang yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai hanya tersurat pada saat kerja tidak hadir. Ini sangat tercoreng kita di FGMP. Ini yang perlu saya tekankan. Berikut yang kedua Bapak Ibu, kaitannya dengan lapangan tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi. Ini mencari lapangan juga tidak ringan. Saya sudah mencetak pemberitahuan undangan peminjaman sudah 2 kalinya ini saya sudah dicetak seperti ini. Ini yang kedua kalinya. Yang pertama tembusan ini itu dan sebagainya sudah kami cetak, saya bawa hari Sabtu ternyata gagal. Kepala Kadispora sendiri yang telepon saya di alun-alun. Ini kronologi biar jenengan tahu bagaimana beratnya ngurusi kepanitiaan. Beliau menyampaikan, Pak, saya sementara duduk berdua dengan Bupati. Mohon maaf kepada jenengan, Pak Bupati itu tidak melihat sesuatu. Yang dilihat karena saya pimpinan organisasi selain FGMP di Kabupaten Jember. Beliau minta maaf, jangan menempati alun-alun, justru kasihan kepada panitia. Karena di alun sekitar alun-alun itu ditempati road race nanti pada tanggal 26. Bupati kasihan kepada panitia, takut peserta yang dari kabupaten kota itu tidak bisa masuk karena steril mulai hari Jumat. Saya berpikir kalau seperti ini gimana parkirnya dari kabupaten kota, wong sudah steril. Akhirnya saya, Pak Edi, Bu Revi, ini saksinya beliau, dengan Pak Roni cari mulai dari Sumbersari, Mangli, Rampi, semuanya tidak ada yang representatif. Kesimpulan akhir pinjam ke Brigif 9 Kostrad. Alhamdulillah itu juga tidak dengan waktu yang lama, langsung di ACC. Ini suratnya sudah ada, ini saya siapkan sekarang. Mohon nanti Pak Roni diingatkan, Pak Roni ya, takut saya bawa ke Sumber Baru lagi, akhirnya saya harus kembali lagi ke Jember. Jadi itu kronologi yang perlu saya sampaikan. Akhirnya kita putuskan tepatnya di lapangan Brigif itu suruh memilih 2 opsi. Ada 2 opsi, ada yang lapangan atas, lapangan bawah. Alhamdulillah yang kami minta adalah lapangan bawah. Karena saya lihat di lapangan atas tuh lebih panas dibandingkan dengan yang lapangan bawah. Ya. Ini tadi malam saya rapat dengan Pak Edi, begitu beliau pulang dari Surabaya masih mampir di rumah. Termasuk ini yang dibahas kaitannya dengan lapangan itu, Bu Devi. Jadi sudah deal tempatnya di situ. Insya Allah nanti hari Sabtu teman-teman yang sudah diputuskan oleh PJP, tetangganya Pak Angga ini yang dulu. Berikut yang ketiga adalah penasehat Bapak Kepala Cabang Dinas, pengurus Ketua Umum, Ketua MKKS kita Pak Irfan, lalu ketua-duanya Bu Priwahyu, Kepala SMK 1 Jember, Wakil Ketua-duanya Pak Insinyur Budi Hartono, ini Kepala SMA Al-Miftah Sumber Baru ini. Sekretaris Umum PJP kita, Wakil Sekretaris Umum Bu Rahmah, yang kebetulan beliau Kepala SMK 7 Sumber Baru, Wakil Sekretaris Prasetyo Andoko, nggak tahu beliau ini kepala apa. Lalu bendahara umumnya, bendahara MKKS Pak Haji Karnianto, Wakil Bendahara Umum Pak Edi tadi Kepala SMK 8, dan Wakil Bendahara 2 Pak Zainul Arifin. Jadi mohon dihubungi Bapak yang punya nomornya Pak Arif, Kepala SMK apa itu? Wali Songo ya.
Terus berikut bidang-bidang satu bidang organisasi dan hukum. Ini kebetulan ketuanya saya sendiri, wakil saya Pak Yaya SMK 5, anggota saya Pak Sugeng Siswanto. Berikut anggota saya lagi Pak Rizal Farani. Ini kebetulan beliau hadir. Kalau hadir saya membacakan senang. Jadi agak teko nanti pelantikan berarti luput. Berikut yang kedua bidang program dan pembinaan prestasi. Ketuanya Gus Marto. Karena saya kalau manggil Gus juga beliau ini iri. Kalau Gus memodok urusan ini katanya. Jadi saya panggil Gus Marto, ketuanya, wakilnya Gus Masrofil Anam, anggotanya Pak Diar. Ini mohon maaf, Pak Diar ini siap tidak? Kalau tidak siap langsung saya ganti Pak. Mohon kesepakatan teman-teman diganti siapa ini dari SMA? Ini Pak Angga belum masuk, insya Allah. Gimana kalau saya ganti Pak Angga? Oke. Pak Angga, ada Bu Dayu, ada Pak Kusari. Diusahakan tidak menjabat di cabur lain, karena ini kan baru. Iya. Saya kalau Pak Angga kan kayaknya di futsal ya. Pak Angga di futsal ya Pak. Kapasitas nanti kalau pas bareng-bareng sabun Pak. Nah sekarang Pak Angga di futsal ya Pak. Wasit. Kalau tidak nanti penggantinya biar rata, mungkin Bu Dayu ya. Bu Dayu, setuju ya? Setuju. Di situ juga ada Bu Revi, ya. Bu Revi Cahyo itu anggotanya di bidangnya Pak Marto. Berikut bidang perencanaan dan anggaran. Ini sekretaris SGMP Video SMA Pak Willy. Ini yang perlu saya mintakan kesepakatan dari SMK ini ya Pak Ibu. Ya kebetulan ada Pak Yaya, jadi Pak Yaya bisa langsung merespon. Kalau memang anggotanya perlu diganti, saya ganti sekarang juga. Wakil ketuanya adalah Pak Mansur Subki, jadi sudah pasti, ya luar biasa. Anggotanya Pak Wahyu Utomo. Kira-kira gimana Pak Yaya? Pak Wahyu ini Pak? Ya, mohon dipertanggungjawabkan Pak Yaya. Mohon dipertanggungjawabkan. Terus Pak Muhammad Rizal Dwi Maulana. SMA Bima itu. SMA punya Pak Amim. Ya. Untuk kepanitiaan, untuk Pak Angga sendiri sudah di futsal itu sudah ada aktif pelatih. Iya untuk Pak Angga sendiri. Begitu ya. Memang permintaannya Pak Angga di futsal itu memang minatnya aktif. Begitu saya bacakan dulu ya. Nanti di pos mana Pak Angga. Yang sekarang kan sudah ada pos yang kosong, pengganti yang SMK. Tapi saya bacakan semua. Nanti yang tepat di mana? Pak Wahyu oke ya, Pak Rizal ini anaknya Pak Amim itu oke. Terus untuk bidang 4, bidang penelitian dan pengembangan, koordinatornya adalah ketuanya Pak Lulu Muhammad Chandra Trisakti ya. Tangi lu. Wakil ketuanya Pak Vince. Ini Pak Vince tadi Pak Edi langsung berikan mandat ke saya ini. Kalau orang tidak aktif saya ganti juga sekarang. Pak Vince ya, ini didengarkan dulu nanti kira-kira Pak Angga di mana posnya. Sudah ada dua sekarang yang kosong. Terus yang berikut Pak Sumaji nih Pak Yaya, SMK PGRI, kira-kira bisa dipercaya untuk di kepengurusan. Kalau SMK tetap saya kembalikan ke Pak Yaya. Kayaknya di Pencak beliau. Pencak berarti perlu diganti 3 yang kosong. Yang terakhir adalah bidang perwasitan dan pertandingan. Ketuanya Pak Novi, ini tadi malam ini bahasnya ini di rumah. Ya, terus wakil ketuanya Pak Roni Iwan. Karena sangat rukun Pak Roni dengan Pak Akil, jadi sudah jadi satu. Sohib. Siapa tarangan. Anggotanya Pak Buang Susanto. Siap. Terus anggota lagi Pak Heri Chandra. Pak Heri Chandra jenengan bukan lagi hanya sebagai anggota RPMP, jenengan sebagai pengurus persepsi. Mohon dipertanggungjawabkan. Orangnya yang mana Pak? Jadi monggo teman-teman kira-kira
untuk yang pertama tadi yang terjadi kekosongan bidang organisasi ya, bukan? Oh Pak Marto, anggotanya Pak Marto. Ini Pak Diar ini permohonannya Pak Yaya harus diganti. Saya berikan ke koordinatornya, kira-kira yang sepakat dimasukkan di sini siapa? Karena mau kerja dengan jenengan. Ya terserah. Pak Hamim wis entuk bagian loro. Menantunya sudah Pak. Enggak, Pak Hamim ini loh. Pak Hamim kami. Oh iya, iya boleh. Monggo, Pak Marto siapa Pak? Pak Angga atau Pak Hamim? Angga Melaku ya. Siapa? Angga Melaku. Pengembangan penelitian. Yang Pak Marto, Pak Hamim ini ya. Nama lengkapnya tolong Pak ditulis di sini. HAFIM. Tulis Pak, tulis Pak. Hamim untuk hari. Karena mau jadi SK. Berarti uang loro ya. Pak Hamim sampai Pak Tolan. Jadi penggantinya Pak Dian, Pak Yaya, Pak Hamim Tohani ya. Kami Tohani. Terus berikut Kami junior. Masuk pada ya. Bidangnya Pak Lulu, Pak Sumadi ini diganti siapa? Pak Angga ya, Pak Angga. Angga ganti Pak Vinco. Monggo. Pak Sumadi ini diganti siapa? Pak Lulu. Pak Vinco tadi apa? Bidang apa? Vinco. Pengembangan. Pak Vince ini di dan penelitian. Pak Afan belum. Itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Namanya Pak Yaya, bawa Pak Yaya. Mau Afan. Tuliskan. Mau Afan. Double F. Mau Afan. SPD ya. FUH. FUH. Bukan FUJH. Mau kita lihat. Pak Tohari baru masuk belas sih Pak Tohari Pak. Terus Pak Haji Tohari. Burung mlebu. Non teknis. Tur ini perlu saya sampaikan. Saya berkali-kali menghubungi Pak Idi, kepala SMA Arjasa. Beliau malah menyerahkan ke saya untuk telepon langsung ke penanggung jawabnya di Semarang. Pada saat saya telepon, beliau menyampaikan belum berani menerima tamu karena masih kondisi Pandemi. COVID. Tetapi di akhir-akhir ini belum saya hubungi. Insya Allah setelah kegiatan ini akan langsung saya hubungi. Ini informasi kaitannya dengan tur. Nanti di tur itu karena kami punya anggaran dari MGMP juga keluar anggaran apabila kurang dari proposal panitia yang dibuat, maka sharing tetap saya bebankan kepada anggota yang akan ikut tur. Ini kesimpulannya. Kebiasaannya seperti itu. Jadi di MGMP itu ada anggaran yang khusus untuk kegiatan tur. Tapi karena tidak sedikit tradisi yang sudah kita lakukan sejak lama, itu pasti ada sharing dari peserta. Ada sharing dari peserta. Ini kaitan dengan tur sesuai dengan permintaan dari PDP. Berikut yang kedua, kaitan dengan pelaksanaan kegiatan MGMP lintas kabupaten kota yang insya Allah ini akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 7 Agustus 2022.
Kenapa ini perlu kami bahas? Dan saya juga menghadirkan SMK karena kalau sudah bicara kabupaten, di dalamnya ada SMA dan SMK. Di kepanitiaan pada saat itu juga demikian. Saya percepat informasi ini yang kami terima dari panitia. Ini sudah lama, cuman yang saya kirim baru sekretaris. Hari ini perlu saya paparkan. Jadi kegiatannya nanti di Kota Madya Malang, insya Allah dilaksanakan tanggal 5 sampai 7 Agustus. Untuk menyikapi kegiatan ini, karena rentetan kegiatan ini diawali dari pendaftaran. Pendaftarannya ini mulai tanggal 6 Juni sampai 2 Juli. 6 Juni sampai 2 Juli. Sampai 2 Juli. Tapi saya minta diperpanjang karena ini baru minggu lalu insya Allah begini ya. Undangannya masuk ke kami. Terus ada pendaftaran yang saya pertanyakan terlebih dahulu. Ya. Pada saat Jember mengadakan sebagai tuan rumah, ini saya tetapkan 250.000 per personil. Ini menurut saya sudah sangat berat. Sangat berat. Yang akan digelar 10 di SMA 8 Malang. Ini harus ada pemanggilan yang hadir. Yang saya pertanyakan hanya satu, pendaftarannya kegeden. Karena saya dapat informasi dan apresiasi dari provinsi, kegiatan-kegiatan yang sudah dikemas selama ini dan terakhir sebelum pandemi dilaksanakan di Jember, insya Allah Jember yang dapat apresiasi kegiatannya yang paling luar biasa. Jadi sekarang kalau minta pendaftaran 350 berarti lebih hebat dari Jember. Yang saya kritisi kaitannya dengan anggaran konsumsi, Pak Yaya. Jadi konsumsi itu sudah dijabarkan kita dapat 4 kali makan. A 40.000, panganan si koyo opo 40.000 satu kali makan. Tapi itu semuanya diinventarisir. Nanti akan kita bahas. Itu yang paling tidak setuju kita. Padahal pada saat itu anggaran makan kita berapa, Bu Revi? Kurang lebih sekitar 20 ya. Dengan ubur rampingnya yang pada saat kita di mana? Sinema Mall itu kan? Iya. Ini 40.000 ini satu kali makan. Ini yang menjadi tanda tanya besar untuk Jember khususnya. Makanya saya belum berandai-andai saya menyampaikan Jember daftar dengan jumlah sekian, belum ya. Walaupun kami di kepanitiaan dulu, ini perlu saya sampaikan teman-teman, karena ada yang baru, ada yang tidak, yang lama ya. Kami di kepanitiaan ini masih punya silpa dari uang pengelolaan yang pendaftaran pada saat itu sebesar 250. Kami memiliki silpa sisa lebih penggunaan anggaran panitia sebesar 10 juta. Ini nanti akan kita kelola untuk memberangkatkan panjenengan semua kepala. Saya tidak melihat berapa personil dari SMA, berapa personil dari SMK. Utamanya yang jadi panitia di Jember pada saat itu, ini wajib hukumnya untuk ikut. Sharing dari panitia dulu 10 juta Bu Revi ya. Nanti apabila kurang, ini tetap sharing dari anggota. Silpa kita ada 10 juta, sisa lebih penggunaan anggaran panitia. Nanti monggo kita bentuk kepanitiaan Pak Willy yang di Malang itu, monggo dengan buat anggaran. Apabila anggarannya lebih dari 10 juta, berapa peserta yang ikut jadi bagi rata. Berapa tambahannya masing-masing personil yang seperti itu. Ini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Terus berikut, monggo nanti dikondisikan, minta bantuan Pak Willy juga dengan Pak Mansur ya. Untuk campur yang dipertandingkan, yang pertama adalah basket. Yang kedua adalah bola voli. Yang ketiga tenis lapangan.
Terus yang keempat futsal, yang kelima bulu tangkis, yang keenam ini masih dalam perbincangan. Ini saya juga yang usulkan ke panitia kalau bisa olahraga baru ini mohon dipertandingkan. Mohon maaf bukan berarti karena sumber sudah ada. Alhamdulillah direspon nanti juga akan dibahas pada saat technical meeting, yaitu olahraga Kespon. Ini usulan saya, jadi saya usul kaitannya dengan efektivitas untuk pelayanan konsumsi. Yang kedua adalah tambahan dari cabur yang ada. Ini Bapak Ibu yang perlu saya paparkan pada kegiatan MGMP hari ini, dan saya mohon maaf satu kali mendayung 20 terlampaui. Daripada panitia hanya mengundang untuk persiapan eksebisi, saya sekaligus mohon kehadiran panjenengan untuk agenda MGMP di bulan Mei. Karena ke depan kita sudah, mohon maaf bulan Juni mohon maaf, Mei sudah. Di bulan Juni karena kita ke depan ini sudah sangat sibuk, mohon dipahami bersama. Ini Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan kaitannya dengan kegiatan MGMP pada siang hari ini. Yang terpenting untuk kegiatan MGMP lintas kabupaten kota sudah saya paparkan. Anggaran ada 10 juta, nanti dibuat panitia, mungkin Pak Buang sudah bisa mereka-reka jumlahnya berapa. Nanti tolong Bapak Ibu langsung kirim untuk bola basket. Ini saya bebankan koordinatornya ke Pak Yaya. Pak Yaya. Bukan ada ya Pak Roni, Pak Angga. Ada tidak ini? Ya. Saya langsung tunjuk koordinatornya Pak Chandra. Pak Chandra tolong didatang Chandra siapa, langsung japri ke Pak Chandra pemainnya siapa. Terus bulu tangkis. Kalau dulu bulu tangkis itu koordinatornya Pak Timbul, tapi Pak Timbul sekarang kasihan kesehatannya berganggu. Mungkin saya sebutkan ke Pak Jito Hari nanti kalau memang ada bulu tangkis. Mimin barang ibu. Bulu tangkis mau diikut kan itu? Itu berguna nih. Ya. Masih tanda tanya Pak. Nanti dibahas di technical meeting. Karena kita orientasinya peserta pasti banyak yang ikut, memilihnya di cabur mudah, itu mungkin pemikiran dari panitia penyelenggara. Monggo bulu tangkis gimana? Gimana? Patuh hari. Ini sekarang saya tanya, bulu tangkis mau diikuti atau tidak? Itulah kok. Gimana? Pak Dial mana dulu? Mana yang di Lumajang, yang main itu Pak Timbul, Pak Edi, saya sudah bisa Inul, siapa mana? Pak Edi tadi yang itu almarhum. Monggo. Iya Pak Dial. Bulu tangkis ini mau diikuti atau tidak? Tidak, Pak. Hah? Monggo. Yang lain. Balong itu aktif Pak. Yang lain. Pakai terus aktif balong itu. Sambil jalan aja. Balong aktif sudah bisa. Balong bulu tangkis api-api dapat Tanya ya bulu tangkis. Terus untuk kickball pasti. Buketball pasti. Kalau ini disetujui usulan saya oleh panitia, ini sudah pasti kita keluarkan 1001%. Putra putri juga oke. Seperti itu teman-teman yang perlu saya sampaikan pada pertemuan MGMP siang hari ini. Insya Allah sudah lengkap penyampaian baik dari panitia eksebisi maupun dari kepengurusan MGMP. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti habis ini ada acara dialog Pak Sugeng. Sebelumnya saya kembalikan kepada pembawa acara dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.